Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara yang akan menguatkan dan meneguhkan hati saudara dalam menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan saya jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, peristiwanya adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami jamahan tangan Yesus dan dia disembuhkan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya mustahil orang yang sudah sakit kusta sembuh kembali. Tetapi penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang mustahil untuk disembuhkan, tapi ternyata dia mengalami mujizat Tuhan dan akhirnya dia disembuhkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun beban, apapun pergumulan saudara, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau tangannya terulur, tangannya menjamah saudara, mujizat terjadi, maka perkara besar pun akan terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada penyakit yang terlalu parah. Kalau tangannya terulur menjamah tubuh saudara, maka sakitmu akan disembuhkan. Tidak ada beban yang terlalu berat. Kalau tangannya terulur bagi saudara mengangkat beban saudara, maka bebanmu pun akan terlepaskan. Saat ini saudara, saya rindu saudara mengalami perkara besar. Bangkitkan imanmu ketika saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, selain penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya, kondisi yang dia alami juga sangat menyedihkan. Di mana kalau ada seseorang mengalami sakit kusta pada masa itu, maka orang ini akan diasingkan, diusir dari tengah keluarga, diusir dari tengah masyarakat, dan kemanapun dia pergi dia harus teriak-teriak, najis, 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 supaya orang-orang menyingkir dari dia. Bayangkan keadaannya pada waktu itu saudara, betapa menyedihkannya. Dia sudah sakit, sebenarnya dia butuh untuk diperhatikan, tapi malah diusir. Jadi ada beban penyakit dan ada beban mental juga yang sangat buruk yang harus dia tanggung. Saudara, tetapi sekalipun dia sudah dibuang dan diabaikan, tetapi ternyata Tuhan tidak mengabaikan dia. Yesus mempedulikan dia. Kalau dia harus teriak-teriak najis-najis supaya dari jauh orang sudah menyingkir dari dia, tetapi Yesus bukannya menyingkir, tapi malah mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Hari ini apapun keadaan saudara, sekotor apapun hidupmu, kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak terlalu najis di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan akan terulur menjamah engkau dan mengerjakan mujizat, mengubah hidupmu. Tidak ada hidupmu yang terlalu hina.
Tangan Yesus mau terulur dan merangkul hidupmu dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Betapa dahsyat Allah kita saudara, dan bersyukur kita mengenal Dia. Dan saat ini yang saya rindu saudara renungkan adalah apa yang dilakukan oleh orang kusta itu. Karena dikatakan di ayat 1 saudara, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Lalu kemudian datang lagi seorang kusta kepada Dia. Artinya apa saudara? Begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi orang kusta ini yang mengalami mujizat. Orang kusta ini yang dijamah Yesus. Orang kusta ini yang tangannya terulur menjamah Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga dia mengalami perlakuan khusus dari Tuhan, sehingga tangan Tuhan terulur dan menjamah dia? Di ayat 2 dikatakan saudara, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia. Ada 3 hal yang dilakukan oleh orang kusta ini yang membuat akhirnya Yesus mengulurkan tangan, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Yang pertama saudara, dikatakan lalu datanglah orang kusta itu kepadanya, lalu sujud menyembahnya. Artinya apa saudara? Yang pertama, orang kusta ini datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dan itu yang membuat akhirnya Yesus menjamah dia dan menyembuhkan dia. Mungkin begitu banyak orang berbondong-bondong waktu itu, tetapi mereka datang hanya berdesak-desakan, hanya penasaran apalagi yang akan terjadi, apalagi yang akan terjadi. Tapi di tengah kondisi seperti itu, orang kusta ini malah datang menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia sujud dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat, rindu mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan, datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan sujud menyembah, dengan penghormatan kepada Dia. Saudara, kita datang, memang mungkin kita butuh mujizat, kita butuh jawaban doa, kita butuh berkat. Tapi datang kepada Tuhan bukan untuk mencari mujizat, mencari berkat, mencari jawaban doa, tapi datanglah kepada Dia dengan penghormatan. Datanglah kepada Dia untuk menghormati dan menyembah Dia. Itu yang dilakukan oleh orang kusta ini, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Lalu kemudian yang kedua saudara, dikatakan lalu sujudlah menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Setelah menyembah Yesus, orang kusta ini mulai datang dengan permintaan. Dan kalimat permintaannya diawali dengan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia datang dengan permohonan yang benar. Apa itu permohonan yang benar? Permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, dia tidak berkata, sembuhkanlah aku, harus sembuhkan aku, itu yang terbaik. Tidak saudara, tapi dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Dia tahu apa yang Tuhan mau yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Hari ini, adakah kita datang kepada Tuhan memohon sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau saudara rindu mujizat, minta, mohon, berdoalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan paksakan kehendak saudara, tapi paksakan kehendak Tuhan. Minta dan mohon kehendak Tuhan. Kalau kehendaknya yang terjadi, maka itulah yang terbaik bagi kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, setelah dia berkata jika Tuhan mau, dia berkata juga Tuhan dapat. Saudara, dia tidak berkata mudah-mudahan, mungkin, tapi dia berkata Tuhan dapat. Artinya apa? Yang terakhir, dia datang dengan iman yang benar, sehingga mujizat terjadi bagi dia. Dia datang dengan iman yang benar dan percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa menyembuhkan dia, dan mujizat pun terjadi. Hari ini saudara, adakah saudara sudah datang kepada Yesus dengan iman yang benar? Iman yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus sanggup, Yesus berkuasa, Yesus dapat. Apapun masalah saudara, percayakah saudara bahwa Yesus sanggup? Apapun persoalan saudara, percayakah saudara bahwa Yesus berkuasa? Saat ini saudara, yakinlah bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk menjawab saudara. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan.
saat ini yang telah kita dengar, yang menguatkan iman kita sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat dan jawaban dari Tuhan, supaya tangannya terulur dan menjamah kita. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar. Hari ini datanglah kepada Dia dalam doa-doa saudara dengan permohonan yang benar, yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mintalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, datanglah kepada Dia dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar bahwa Allah sanggup melakukannya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Dia berkuasa melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan,
Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini
Kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami
Ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.